Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Gak kerasa saudara, kita sudah ada di bulan Februari. 1 bulan program Bicara Cerita Cinta. Apa kabar saudara? Saya ucapkan selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa mengawali hari ini dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ditolong oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara. Bersama saya Pastor Din Justin. Saya sangat bersyukur bisa menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Saya begitu yakin dengan iman, dengan kepercayaan Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, tapi juga sedang menjaga arah hati kita. Saudara yang gak keberatan, kita tulis di live chat. Katakan Tuhan Yesus kita baik. Dia baik bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu setia bagi kami, sehingga Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal. Biar semua kami yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, di pagi hari yang indah ini, kami mau bawa segala sesuatu yang mungkin bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang tidak dapat Engkau kerjakan. Mungkin itu mengganggu kami, mungkin itu adalah beban hidup kami. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Tidak hanya sekedar doa, tidak hanya sekedar saat teduh, namun kami begitu yakin ketika kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang menuntun arah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Ku bersyukur selalu. Ku angkat hatiku, ku bersyukur selalu. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan. Ku hormati Engkau, Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah
tersembunyi, kuasa Allah. Katakan, tak tersembunyi, kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terluka, menunggulah. Tak tersembunyi Tuhan, tak tersembunyi, kuasa Allah. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah menyembunyikan diri. Oleh karena itu kami mau bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kita sembah Tuhan. Engkau yang beri kemenangan, Engkau yang memberi sukacita pengharapan. Engkau yang memberi kemenangan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu.
tangan pengasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa melingkupi setiap kami. Kami begitu yakin ketika Roh Kudus ambil alih segenap hidup kami makin hari makin setia di hadapan Tuhan. Kasih kami telinga dan hati seorang murid sehingga kami dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang memimpin dalam perenungan firman, dan firman yang ditaburkan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Mereka tidak hanya menjadi pendengar namun menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang bersuka cita di pagi hari ini bersama dengan sungguh kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kita masuki di bulan yang baru, saudara. Secara kalender kita masuk di tanggal 1, namun program ini sudah hari yang ke-30, saudara. Dan saya menyapa semua Anda yang mengikuti program ini, Bicara Cerita Cinta. Haleluya. Banyak orang ingin diselamatkan Tuhan, saudara. Setuju ya? Tapi tidak semua siap meninggalkan masa lalu. Itulah yang kita akan bahas di hari ini. Banyak orang ingin hidup baru, tapi masih mau menoleh ke belakang. Masih melihat yang lalu-lalu, untuk melihat apa yang sudah ditinggalkan. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pemulihan bukan hanya soal keluarlah dari kita dari masalah, soal keluarlah kita dari persoalan, dari ujian, dari proses kehidupan kita, tapi soal tidak kembali kepada arah yang lama. Saudara yang tidak keberatan, kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Oh iya, Dia Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kehidupan kita. Saudara, pembacaan kita hari ini ada di pasal yang ke-19, saudara. Kejadian 19 ayat yang ke-26, saudara. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 2, 3. Ya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Pasal ini ceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari kehancuran Sodom dan Gomora. Namun kisah ini juga menunjukkan bahwa tidak semua yang keluar dari Sodom benar-benar meninggalkan Sodom di dalam hati. Saudara yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, kita katakan amin. Saya menyapa Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini. Shalom. Haleluya. Tema firman hari ini saya kasih judul, diselamatkan, tetapi jangan menoleh ke belakang. Katakan bersama saya, jangan menoleh ke belakang. Ada pasal di mana yang saudara harus selesaikan, daily chapter pasal yang ke-19. Saudara bisa baca di rumah. Kisah Lot bukan hanya tentang hukuman atas Sodom, saudara. Ini juga tentang hati manusia yang sulit melepaskan masa lalu. Nah, ini berat nih. Tuhan sudah menarik itu yang namanya Lot keluar. Para malaikat sudah menggandeng tangannya. Keselamatan sudah diberikan, saudara. Saya gambarkan sedemikian. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Ia tidak diseret kembali ke Sodom, tapi hatinya masih tertinggal di sana. Saudara, bukankah di hari-hari terakhir jemaat Tuhan hari ini sudah keluar dari apa? Kehidupan lama kita, kebiasaan lama kita, lingkungan lama kita, circle kita, tapi pikiran kita masih tinggal di sana. Kenangannya masih di sana. Wah, saudara, pasangan saudara kalau membahas sesuatu yang masa lalu, marah kan saudara? Ya, apalagi bahas mantan, ya kan? Keinginannya masih di sana. Tuhan menyelamatkan tubuh Lot, tapi hati istrinya tidak siap meninggalkan dunia lama. Tahun pemulihan mengajarkan kita apa, saudara? The Years of Recovery memberikan kita pelajaran satu, bahwa pemulihan bukan hanya soal Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, tapi tentang Tuhan membebaskan hati kita dari keterikatan yang lama. Karena Yesus sendiri berkata apa? Setiap orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Artinya arah hati menentukan masa depan kehidupan kita. Katakan amin. Maka saya bagikan inti
firman hari ini. 3 prinsip rohani bicara cerita cinta. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah. Tetapi ketaatan menentukan apa? Arah hidup. Katakan bersama dengan saya, arah hidup. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-16 sampai ke-17, saya simpulkan seperti ini. Mereka memegang tangan Lot sebab Tuhan hendak menyelamatkan dia. Larilah, janganlah menoleh ke belakang. Perintah Tuhan jelas, saudara. Perintah Tuhan jelas. Tuhan menyelamatkan Lot karena kasih Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi perintah. Jangan apa? Menoleh ke belakang. Jangan kita melihat masa laluku. Katakan, masa laluku sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya pernah katakan begini, setiap anak Tuhan punya masa lalu. Tapi setiap pendosa punya yang namanya masa depan. Ini mengajarkan kita bahwa anugerah menyelamatkan, tapi ketaatan menjaga kita tetap di jalannya Tuhan. Yang kedua, hati yang terikat masa lalu menghalangi yang namanya pemulihan, saudara. Makanya ayat yang ke-26 ketika saudara membaca ini, istri Lot menoleh. Dia terapkan, saudara. Artinya dia terikat dengan masa lalu dia. Oh, masih banyak harta saya di belakang. Ya. Atau Sodom menjadi sesuatu yang indah bagi dirinya. Maka dia tidak bisa tinggalkan. Kebiasaan lama apa yang saudara tidak bisa tinggalkan? I'm sorry, ini tidak hanya bicara tentang dosa. Dosa yang secara real tidak kelihatan. Tapi yang secara kelihatan juga, saudara. Ya. Perbuatan daging, hawa nafsu, percabulan, keterikatan kita kepada satu berhala. Ya. Istri Lot tidak kembali secara fisik, tapi hatinya kembali ke Sodom. Ini menunjukkan, saudara, bahaya terbesar bukan dunia di luar, tapi keterikatan di dalam hati. Dan pemulihan sejati terjadi saat hati kita dilepaskan dari apa? Masa lalu kita, pola hidup kita yang lama. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, saudara. Tuhan menarik kita keluar untuk membawa kita kepada apa? Hidup yang baru. Tema kita di bulan Februari adalah tanah hati. Pemulihan tanah hati. Tapi kalau kita tidak hidup di hidup yang baru yang Tuhan sediakan, maka tanah hati kita akan kering, saudara. Kita akan terus memikirkan hal-hal yang lama. Maka ayat 29 di Kejadian 19 ini, Allah melepaskan Lot dari tengah-tengah kehancuran. Tuhan tidak menyelamatkan Lot hanya untuk sekedar hidup, saudara. Tuhan selamatkan Lot untuk hidup yang berbeda. Karena kerajaan Allah bukan hanya keluar dari dosa kita, dari masa lalu kita, tapi kerajaan Allah berbicara tentang kita masuk di kehidupan yang baru. Maka secara aplikatif untuk Anda, saudara yang masih muda, jangan bermain-main dengan masa lalu. Cukup, saudara. Arahkan hidupmu ke depan bersama Tuhan. Katakan dengan iman, saya mau hidup baru bersama Tuhan. Saya mau hidup baru bersama Tuhan. Maka ketika Anda hidup baru, identitas Anda di dalam Tuhan berubah. Saudara menjadi umat Tuhan yang dewasa secara rohani. Maka saudara tidak akan menyimpan kerinduan pada kehidupan yang lama. Jangan saudara terlalu melihat yang ke belakang. Karena masa depan, gilang gemilang, Tuhan sudah siapkan. Jadikan yang di belakang itu hanya pembelajaran, saudara. Amin. Dan biarkan Tuhan menyembuhkan hati Anda dan saya. Maka ketika kita dewasa dengan rohani, kita mau katakan dengan iman, Tuhan, lepaskan hatiku dari masa lalu. Lepaskan hatiku. Saya mau lihat berapa banyak Anda yang diberkati hari ini. Keluar dari masa lalu. Lepaskan. Respon hati kita menentukan. 2 menit terakhir saya selalu memberikan jemaat Tuhan kesempatan untuk menaikkan doa-doa pribadi, saudara. Selalu ini melatih kita. Ketika saudara mengatakan, oh aku gak bisa, itu terlalu berat bagi saya. Masalah saya saja masih ada, proses saya saja masih berjalan, saya udah gak bisa doa lagi. Saudara jangan demikian, saudara. Saudara bisa mengatakan begini, Tuhan hari ini kami memilih berjalan
ke depan. Kami tidak mau hidup lagi dengan hati yang tertinggal di masa lalu. Kami mau hidup dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, lepaskan hidup yang lama, cara hidup kami yang lama, menerima hidup yang baru di hadapan Tuhan. Katakan saudara, mengapa saya selalu terus mengulang-ulang ini saudara? Ya, kita terus ulang. Bahkan Taurat itu di umat Yahudi direnungkan siang dan malam. Ini terus direnungkan saudara, supaya kita benar-benar berubah di dalam Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang begitu ajaib, untuk karya-Mu yang begitu besar, begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tebus kami. Engkau telah bawa kami dalam kehidupan kami yang baru. Tapi yang menjadi masalah, kami terus mau tinggal di masa lalu kami. Sebagaimana Israel dibawa keluar dari perbudakan, dari Mesir. Mereka masuk di tanah limpah susu dan madu. Pola pikir dan mentalitas mereka harus berubah. Maka ketika kami terus menggunakan mentalitas yang lama, sebagai mentalitas pengemis, budak dosa, kami tidak akan nyambung dengan kerajaan Allah. Tidak ada satupun dari manusia, kata Tuhan, yang bisa melihat kerajaan Allah tanpa dibaharui, tanpa dibasuh dalam roh, air, dan kebenaran. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menarik kami keluar dari kehidupan yang lama. Hari ini kami serahkan hati kami kepadamu. Lepaskan kami Tuhan dari ikatan masa lalu. Sembuhkan luka kami dan arahkan langkah kami ke depan Tuhan. Biarlah langkah kami ke depan adalah langkah penuh tanggung jawab. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga, dalam kesehatan fisik, bahkan kebutuhan jasmani, rohani, di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat, selamatkan banyak jiwanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap percaya Yesus. Yang sudah percaya dan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini bersama dengan sungguh kita katakan, amin, amin, amin. Selamat beraktivitas saudara. Selamat pagi. Di hari yang Senin ini, saya yakin saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh.
conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. My name is Victory. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. God wrote it in His plan. For me. Yeah. Say it. My name. My name is Victory. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name. My name is Victory. I know my identity. My name is Victory. I know my identity. My name is Victory. Say, I know my identity. My name is Victory. I know my identity. Say it. My name. Victory. Say it. I know identity. My name is Victory. One more time, say it.